Presiden Masyarakat Sipil Malang Raya menyatakan seruan luhur untuk reformasi jilid 2 Senin 5 Januari 2024 di alun-alun Tugu, Kota Malang. Para dosen memilih untuk turun lantaran munculnya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah, rendahnya sikap kenegarawanan, hingga presiden yang dengan terang-terangan berpolitik praktis dalam pemilu. Dengan harapan, apabila kesewenang-wenangan ini berlarut-larut, aksi ini menjadi pemantik para mahasiswa untuk melakukan reformasi jilid 2. Etika kehidupan berbangsa ini semakin menurun. MPR sudah mencatat dan mewajibkan presiden menjalankan itu. Tetapi kenyataannya bagaimana? Kita melihat adanya gejala praktek penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian kita melihat rendahnya sikap kenegarawanan, mulai dari presiden, bukan orang ya, kita tidak melihat person, mulai dari lembaga presiden, mulai dari lembaga MK, mulai dari partai-partai politik, petinggi-petinggi, ketua-ketua, tidak memberikan keteladanan moral yang cukup baik. Demikian juga tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat. Di pernyataan kami tulis adalah pimpinan-pimpinan negara, pimpinan dan kemudian pimpinan masyarakat. Kami melihatnya ini harus menjadi sebuah koreksi bersama. Yang paling mengejutkan yang akhir, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, justru dia terang-terangan berpolitik praktis, meskipun itu atas nama undang-undang. Undang-undang mengatur beliau melakukan politik praktis itu. Tetapi yang harus digarisbawahi, atas undang-undang, di atas hukum, itu adalah etik, itu adalah moral. Undang-undang dan hukum di bawah moral, ya, di bawah etika. Oleh karena itu kemudian kami melihat bahwa kami menyerukan, mendesak pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat untuk memberikan keteladanan etika moral. Menuntut para pemimpin partai politik, para capres, cawapres, dan calon legislatif untuk berpolitik secara santun, mengedepankan etika dan budaya malu. Yang ketiga, menuntut semua aparatur pemerintah untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Yang keempat, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk tidak diam membisu, agar selalu aktif mengkoreksi sebagai fungsi jalannya demokrasi dan justru tidak menyandera demokrasi. Yang kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat pemilu, tidak golput, terlibatlah pemilu yang jujur dan berani mengawasinya, melaporkan kecurangannya. Yang keenam ini sambil terbata-bata dan menangis sebetulnya. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan menciptakan nilai etika kehidupan berbangsa pada diri kita masing-masing, yang kita punya. Hal ini kemartabatan bangsa Indonesia di tengah martabat dan keteladanan para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Berita selengkapnya silakan dibaca di jatimtimes.com.